titik optimal. Jadi titik yang optimal adalah titik yang kalau kaitannya dengan laba adalah biaya laba yang paling besar atau laba maksimal. Kalau kaitannya dengan biaya adalah biaya yang minimal atau yang serendah-rendahnya. Itu namanya titik optimal. Nah, pada program linear ini kaitannya adalah kenapa kita perlu mencari titik yang optimal ya? Karena kalau di dalam suatu produksi atau di dalam suatu bidang ekonomi ya, maka yang namanya sumber daya ya, jadi sumber daya di dalam bidang ekonomi itu adalah terbatas ya, ada keterbatasan sumber daya, baik itu modal, apakah itu sumber daya manusia, apakah itu tenaga kerja dan sebagainya ya, itu adalah terbatas adanya ya. Jadi karena sumber daya ini adanya terbatas, maka harus kita gunakan seoptimal mungkin tadi ya. Jadi kalau kita punya sumber daya yang terbatas, maka kita harus gunakan seoptimal mungkin. Jadi kalau kita ingin mencapai laba, maka dengan sumber daya yang terbatas tadi akan kita capai laba yang sebanyak-banyaknya atau yang sebesar-besarnya ya. Atau dengan sumber daya yang terbatas tadi kita ingin mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, itu yang namanya program linear, itu gunanya seperti itu, tujuannya seperti itu. Jadi membuat suatu titik yang paling optimal berkaitan dengan sumber daya yang terbatas ya. Jadi kalau misalnya kita akan membuat roti misalnya ya, nah, kalau kita akan membuat roti itu kan ketersediaan bahan bakunya terbatas ya, misalnya telurnya terbatas hanya 2 kilo, terigunya hanya terbatas 4 kilo misalnya, kemudian margarinnya hanya terbatas 2 kilo misalnya. Nah, dengan telur yang 2 kilo, margarin 2 kilo, tepung 4 kilo tadi, bagaimana kita akan membuat roti yang menghasilkan laba sebesar-besarnya. Nah, seperti itu. Atau kebalikannya, bagaimana kita akan membuat berapa macam roti atau berapa jumlah roti yang harus kita buat supaya biayanya paling rendah. Tapi dengan harapan nanti dengan biaya rendah kita akan mencapai laba yang tinggi juga, sebetulnya ke arahnya kan ke situ ya. Jadi itu kan prinsip ekonomi ya. Prinsip ekonominya adalah dengan pengeluaran yang serendah-rendahnya kita ingin mencapai laba yang setinggi-tingginya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi kalau kita punya bahan baku roti hanya terbatas, maka kita akan membuat misalnya 2 jenis roti misalnya ya. Roti coklat dan roti keju misalnya ya. Maka berapa jumlah roti keju yang harus kita buat, berapa jumlah roti coklat yang harus kita buat supaya labanya maksimal. Nah, itu kita selesaikan dengan program linear. Jadi nanti kita akan ketemu, oh kalau kita ingin mencapai laba yang paling tinggi atau laba tertinggi itu dicapai kalau kita membuat roti coklatnya 50 biji misalnya, roti kejunya 20 biji misalnya, seperti itu. Jadi itu namanya kombinasi produk. Ya, jadi program linear kaitannya seperti itu ya. Bagaimana atau berapa kombinasi produk yang paling optimal atau yang menghasilkan tujuan yang paling optimal. Nah, tujuan tadi ada 2 macam ya, laba atau biaya. Itu yang contoh sederhana seperti itu. Ya. Nah, tadi contohnya kan kita akan membuat 2 roti. Ya, kalau membuatnya 10 roti misalnya, kan roti zaman sekarang tuh macamnya banyak sekali ya, nggak hanya coklat, nggak hanya keju ya, tapi ada strawberry, ada apa lagi, macam-macam ya. Isinya kan bervariasi. Misalnya ada 5 macam roti. Bagaimana kalau kita membuatnya tidak hanya 2 macam roti, tapi 5 macam roti? Bagaimana menyelesaikannya? Nah, sebetulnya di dalam program linear ini ada 2 metode yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama metode grafik, yang kedua metode simplex. Nah, metode grafik Anda akan bisa membayangkan ya, grafik itu berarti ada sumbu X, ada sumbu Y. Hanya ada 2 sumbu kan kalau grafik itu ya. Grafik yang sederhana ya tentunya, bukan yang dimensinya banyak. Maka dengan menggunakan metode grafik kita hanya bisa menyelesaikan program linear yang kaitannya dengan 2 jenis produk. Ya, misalnya tadi kita akan membuat roti coklat dan roti keju. Ya, kita akan membuat 2 jenis barang, misalnya satunya jenisnya bentuknya kotak, satunya bentuknya lingkaran misalnya. Jadi untuk metode grafik hanya 2 macam itu. Nah, kalau produksinya lebih dari 2 macam atau 2 jenis, ya misalnya tidak hanya roti keju dan coklat, tapi ada roti strawberry, ada roti blueberry, dan ada roti yang lainnya ya, ada sampai 5 macam misalnya ya.
maka kita tidak bisa menggunakan metode grafik karena ada keterbatasan ya. Jadi kita menggunakannya yang namanya metode simplex. Nah, metode simplex ini agak kompleks ya karena butuh waktu panjang. Jadi tidak dipelajari di mata kuliah matematika ya. Jadi kemungkinan nanti kalau Anda mendapatkan mata kuliah produksi akan diajarkan di kuliah produksi itu. Ya, jadi di sini nanti yang dibahas hanya penyelesaian masalah linear programming dengan metode yang grafik. Ya, itu aja. Jadi yang hanya 2 produk atau 2 jenis produk. Ya, jadi seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode grafik ya, maka kalau kita akan menyelesaikan masalah program linear dengan metode grafik, maka kita harus harus tentukan dulu fungsi tujuan dan fungsi batasan ya, kaitannya dengan tadi penggunaan program linear ya. Jadi ada tujuan dulu, tujuannya apa? Jadi tujuannya ada 2 macam. Apakah mencari laba maksimal atau mencari biaya minimal. Betul kan? Ya, tujuannya ada 2 kemungkinan. Nah, karena kita menggunakan program linear, maka tujuan itu harus kita buat dalam bentuk persamaan linear ya, atau persamaan pangkat 1. Jadi misalnya 3000X plus 4000Y ya, atau 3000A plus 5000B misalnya. Jadi A, B atau X dan Y ini adalah variabel ya, atau bisa juga itu adalah notasi untuk produk yang dibuat ya. Jadi yang pertama harus kita tentukan fungsi tujuan ya. Ada 2 macam, maksimumkan laba atau meminimumkan biaya ya. Nah, itu dua-duanya dibuat dalam bentuk persamaan fungsi linear. Kemudian setelah dibuat fungsi tujuan, kita tentukan fungsi apa? Batasannya. Nah, yang membatasi apa? Atau tadi sumber daya yang tersedia apa saja? Nah, kalau sumber daya yang tersedia ini bisa macam-macam. Misal kalau kaitan dengan sumber daya manusia ya nanti keterbatasan tenaga kerjanya. Kalau kaitannya dengan bahan baku ya ketersediaan bahan bakunya. Kalau itu kaitannya dengan mesin ya tersedia mesinnya atau penggunaan mesinnya. Nah, itu disebut dengan fungsi batasan. Jadi misalnya kita akan membuat roti tadi ya. Kita membuat roti jenis 2 macam kan ya, keju dan coklat. Yang membatasi apa? Misalnya ada 3 macam batasan. Ada tadi terigu, ada gula, ada terigu, ada gula, ada telur misalnya. 3 macam itu ya misalnya batasannya seperti itu. Maka kita lihat di situ untuk membuat roti jenis 1 misalnya jenis coklat misalnya. Itu membutuhkan telurnya berapa, terigunya berapa, menteganya berapa. Nah, itu kita tentukan. Ya, kemudian untuk membuat roti keju misalnya, tadi kebutuhan telurnya berapa, coklatnya berapa, kejunya berapa, terigunya berapa, telurnya berapa. Itu harus kita tentukan dulu. Itu nanti yang membatasi penggunaan bahan baku yang 3 macam tadi. Ya, jadi misalnya bahan baku pertama itu terigu. Ya. Terigu digunakan untuk membuat roti jenis 1, ya, jenis coklat, misalnya 10 gram. Berarti 10 gram. Untuk membuat kalau jenis keju butuh terigunya berapa? 5 gram. Ya, maka terigu digunakan untuk membuat roti jenis 1 10 gram, roti jenis 2 5 gram. Itu kalau membuat 1. Nah, membuatnya berapa? Kan kita belum tahu. Jadi kita misalkan roti jenis 1 dibuat sebanyak X, roti jenis 2 dibuat sebanyak Y misalnya. Maka kita buat persamaannya. Jadi 10X plus 10Y ya, untuk terigu 10X plus 10Y. Nah, tersedianya terigu berapa? Misalnya tersedia maksimal 5 kilo. Berarti kita nggak boleh menggunakan terigu lebih dari 5 kilo. Jadi kalian tadi satuannya gram, 10X ya. 10X itu adalah banyaknya roti jenis 1 yang dibuat plus 5Y. Y adalah banyaknya jenis roti yang kedua yang dibuat. Lebih kecil sama dengan karena maksimal 5 kilo. Karena satuannya tadi yang dipakai gram, maka 5 kilo ini kita rubah ke dalam bentuk satuan yang sama gram. Berarti 5.000 gram.
Jadi persamaan batasan untuk terigu itu 10X ditambah 10Y ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 1000 gram. 5000 gram ya, 5 kilo tadi ya, 5000 gram seperti itu. Nah, itu membuat persamaan batasan ya untuk satu jenis bahan baku ya, terigu tadi. Nah, jenis yang lain sama caranya dibuat seperti itu menggunakan fungsi linier, tinggal penggunaannya pada masing-masing jenis berapa. Jadi nanti ada berapa batasan tergantung apakah ada 2 batasan, apakah ada 3 batasan, apakah ada 4 batasan. Tapi yang dibuat jenisnya hanya bisa 2 karena kita pakai metode grafik. Kalau batasannya bisa lebih dari 1 ya, tergantung yang tersedia apa. Misalnya mesin ya, ada mesin 1, ada mesin 2, ada mesin 3 dan sebagainya, atau mesin 4 misalnya bisa juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi langkah pertama dibuat fungsi tujuannya, yang kedua dibuat fungsi batasannya. Bentuknya semuanya adalah fungsi pangkat 1 atau fungsi linear. Ya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya setelah kita punya fungsi tujuan dan fungsi batasan, kita gambarkan ke dalam grafik batasan-batasan yang sudah kita buat dalam bentuk fungsi linear. Nah, menggambarkan ke dalam bentuk grafik itu adalah dengan mencari titik potong masing-masing batasan ya dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, caranya membuat fungsi titik potong bisa kan ya dicari masing-masing titik potongnya menggunakan 0 ya. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan tadi ya 10X plus 5Y sama dengan 5000 misalnya. Atau biar gampang 10.000 misalnya ya. Maka kita mencari titik potong dengan sumbu X ya, maka kita misalkan atau kita umpamakan Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 2. Ya kan ya. Jadi nanti kita dapatkan titik potong 2,0. Nah, kemudian kita cari titik potongnya dengan sumbu Y ya, dengan menentukan X sama dengan 0. Maka Y sama dengan 5 kan ya. Jadi titik potongnya adalah 0,5. Nah, itu kan ada 2 titik kan, 5 dan 2 dan 5. Maka kita hubungkan garis itu, maka garis itu adalah garis 10X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 10 tadi. Nah, seperti itu. Itu membuat garisnya. Ya, kemudian tadi tandanya kan lebih kecil. Jadi lebih kecil itu ada di sebelah bawah garis atau ada di sebelah kiri garis yang memenuhi. Jadi daerah yang memenuhi fungsi garis tadi adalah daerah yang di sebelah kiri garis atau di sebelah bawah garis. Kenapa di sebelah kiri dan sebelah bawah? Karena tandanya lebih kecil sama dengan ya. Kenapa lebih kecil sama dengan? Karena tersedianya terigu tadi maksimal hanya 10 kilo. Jadi kita nggak bisa menggunakan lebih besar dari 10 kilo. Nah, seperti itu kita gambarkan semua fungsi batasan yang ada sampai semuanya tergambar pada grafik. Kemudian setelah itu kita cari titik yang paling memenuhi atau titik himpunan penyelesaian ya kalau mungkin Anda ya, atau daerah yang visible ya, dengan menentukan daerah yang memenuhi 3 batasan atau berapa batasan yang ada pada soal ya, dengan menentukan titik-titik yang sesuai ya. Nah, itu caranya satu-satu bisa, bersamaan bisa ya. Nanti Anda baca dari buku modul ya. Di modul itu ada contohnya, ada cara membuat daerah atau menentukan daerah yang paling memenuhi. Ya, nanti biasanya bentuknya akan trapesium atau segitiga atau yang lainnya daerah mono itu. Jadi daerah mono itu adalah berisi titik-titik kemungkinan di mana titik yang paling optimal sesuai dengan tujuan yang kita cari itu berada. Nah, kemudian caranya kita menentukan titik yang optimal yang di mana, kombinasinya antara X dan Y, kita harus coba satu-satu di daerah yang visible tadi. Ya, jadi misalnya titik A, kita beri nama titik A, B, C, D, atau dan sebagainya. Maka caranya kita cari titik satu-satu titik dengan menentukan ordinatnya, X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian kita masukkan ke fungsi tujuan. Ya, jadi kalau kita masukkan ke fungsi tujuan, nanti ketemukan nilai tujuannya ketemu berapa. Nah, dari beberapa titik yang ada di daerah yang kemungkinan tadi,
kita cari ya yang sesuai dengan fungsi tujuan. Kalau tujuannya maksimumkan laba ya berarti yang kita cari atau yang kita dapatkan adalah yang paling besar atau yang maksimal. Kalau kita tujuannya meminimumkan biaya berarti kita tentukan daerah yang paling minimal atau yang paling rendah. Nah, seperti itu. Baru nanti kita simpulkan ya. Jadi misalnya untuk mencapai laba maksimal maka harus dibuat kombinasi produk jenis A sebanyak 2 buah, jenis B sebanyak 5 buah, misalnya begitu. Itu hasilnya kesimpulan seperti itu. Nah, jadi titik optimumnya seperti itu. Nah, itu yang namanya program linear. Jadi mencari kombinasi yang paling optimal dari sumber daya yang terbatas. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini ada suara helikopter ya, karena rumah saya itu dekat dengan dekat dengan lapangan terbang ya. Dengan lapangan terbang, dan di situ ada perumahan ya, yang nggak ada perumahan ya, tapi ada wilayah Auri ya. Jadi ada sekolah penerbangan. Jadi itu yang yang helikopter sering lewat itu ada yang sedang latihan terbang. Jadi sering terdengar seperti itu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Nanti di latihan di modul itu ada contoh soalnya dulu dan penyelesaiannya ya. Anda ikuti dulu di soal itu. Terus nanti di latihan soal biasanya ada latihan di mana fungsi-fungsi itu sudah dalam bentuk bahasa matematika, fungsi tujuannya apa, fungsi batasannya apa. Ya, biasanya 2 soal contohnya Anda selesaikan sendiri. Kemudian baru nanti soal yang berikutnya adalah soal yang dalam bentuk kalimat tadi. Maka Anda harus membuat dulu persamaan matematikanya. Ya, tujuannya apa, batasannya apa. Jadi tahapannya begitu ya. Jadi Anda baca teorinya, Anda ikuti contoh soalnya, kemudian latihan soal dalam bentuk yang sudah jadi. Kemudian meningkat soal yang belum jadi baru bentuk kasus ya, Anda harus membuat bentuk persamaan matematikanya dulu. Nah, ini kalau Anda ngikuti, saya yakin Anda akan bisa. Maksudnya ya memang harus bertahap seperti itu. Harus diikuti ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan dulu coba di sini sebelum ke contoh soal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau belum membuat atau mungkin belum membaca sampai selesai ya. Ya, contoh-contoh yang ada di modul ya. Jadi itu pengantar aja supaya Anda paham program linear itu kegunaannya untuk apa sih di dalam matematika bisnis kan gitu ya. Jadi itu nanti dikaitkan dengan proses di dalam produksi ya. Jadi kalau di dalam produksi itu kan semestinya gitu kan ya. Oh, ini sumber dayanya hanya tersedia sebesar ini masing-masing. Bagaimana kita harus membuat labanya maksimal, maka produk ini akan dibuat berapa banyak, produk ini akan dibuat berapa, jenis ini akan dibuat berapa banyak. Nah, biasanya seperti itu. Ya, tapi ini kan sederhana. Kalau sudah diproduksi kan lebih kompleks lagi ya. Tapi kita bisa memahami yang kompleks kalau kita memahami dulu yang sederhana. Jadi misalnya hanya 2 produk tadi, hanya pakai metode grafik dan sebagainya. Yang penting kita kan paham seperti ini program linear itu. Jadi bukan hanya menggambar grafik, mencari titiknya, tapi ada fungsinya nanti ke ke penyelesaian di masalah-masalah produksi khususnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Anda belum ada pertanyaan ya karena Anda belum melihat lebih atau belum mempelajari lebih dalam lagi ya, berarti Anda perlu mempelajari dulu, dibaca ya. Dari pengantar saya tadi Anda akan punya gambaran untuk pengantar untuk membaca soal teori-teorinya dulu. Kemudian nanti Anda ikuti contoh soalnya, Anda coba soal-soalnya. Nanti kalau ada yang Anda bingung atau Anda perlu tanyakan, silakan ditanyakan. Atau sekarang ada pertanyaan, silakan kalau ada yang sudah membaca lebih banyak atau lebih dalam, silakan.
Gimana? Kalau kalau belum ada berarti baca dulu, atau kalau ada yang sudah mengerjakan dulu, mungkin ada yang bisa ditanyakan, bisa dibahas di sini, silakan. Kalau ini kalau Anda kan libur dulu ya, kemarin libur dulu, baru sekarang masuk ke program linear. Kalau yang kelas-kelas lain tuh kemarin sempat kuliah dulu, baru libur. Ya, jadi ya, minggu ini memang sama ya untuk kelas matematika, kita sampai ke program linear. Minggu depan kita masuk ke komisi. Jadi ini minggu keempat ya. Jadi minggu kelima masuk ke komisi. Komisi karena Anda 2 pertemuan berarti juga komisi. Ya, ini karena Anda hanya 2 pertemuan, maka latihannya ya memang harus banyak dikerjakan sendiri ya. Maksudnya ya hanya pertemuan 2 kali, berarti Anda harus aktif di latihan soal sendiri. Kemudian nanti setelah komisi, saya akan ada evaluasi lagi untuk yang kedua. Jadi evaluasi yang kemarin sudah, kita nanti ada evaluasi yang kedua dengan materi program linear dan komisi. Ya, kemudian setelah komisi masuk minggu ke-6 ya, minggu ke-6 kita mulai belajar tentang prosentase, berbagai jenis potongan ya, ada potongan dagang, ada potongan tunai, ada potongan berjangka, ada potongan pajak, ada potongan laba, rugi dan sebagainya ya. Itu nanti menjadi suatu bentuk persoalan gabungan dalam niaga atau dalam bisnis. Kemudian nanti evaluasi yang ketiga ya. Jadi ada 3 evaluasi di materi sebelum mites. Nah, biasanya setelah soal-soal persentase berbagai jenis potongan itu, kita masuk ke minggu ke-9 atau ke-10, itu adalah saatnya untuk ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester itu materinya sampai dengan persoalan gabungan. Ya, ini kalau Anda buka modulnya, jadi Anda perlu modul, silakan. Kalau modul itu bentuknya kan memang soft copy ya. Saya kirimkan kemarin juga PPT ya, kalau nggak keliru ya, ada PPT atau PowerPoint yang saya kirimkan, silakan dipelajari. Kalau modul yang bisa membaca dengan dengan soft copy silakan, tapi kalau kadang-kadang belajarnya harus lebih mudah paham kalau pakai hard copy ya silakan Anda ngeprint sendiri. Ya, jadi tergantung masing-masing ya, masing-masing. Yang penting Anda bagaimana cara Anda bisa paham ya dengan cara perkuliahan seperti ini, ya silakan Anda coba ya. Tapi yang jelas supaya lebih bisa paham itu ya latihan gitu ya, latihan dengan tertib ya kalau menurut saya ya. Jadi kalau Anda nggak latihan matematika itu memang susah ya, memang harus mengerjakan. Ya, jadi harus mengerjakan. Jadi nggak bisa hanya dilihat ya, karena bukan ilmu nujum ya matematika ya. Jadi memang harus dipraktekkan, semakin Anda mengerjakan sering, semakin Anda paham. Ya, semakin Anda salah, walaupun mengerjakan salah, itu semakin paham juga. Karena Anda begitu tahu salahnya, maka Anda akan ingat terus, oh yang seperti ini itu berarti keliru. Caranya nggak seperti itu. Nah, itu caranya pengalaman. Jadi pengalaman mengerjakan itu menjadi salah satu modal untuk paham untuk matematika ya. Jadi bukan berarti kalau Anda nggak pernah salah itu paham belum. Ya, jadi kalau Anda pernah salah justru Anda akan semakin paham. Ya, semakin banyak mengerjakan soal, semakin banyak berlatih, semakin paham. Itu untuk matematika ya. Jadi bukan hanya membaca ya, tapi juga mempraktekkan mengerjakan soal-soal. Itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada 30 yang hadir, ada pertanyaan. Anda jumlah mahasiswanya berapa? 30, Bu. Oh, berarti ada 1 yang tidak hadir ya? Ya, Najla Debi Hapsari, perjalanan ke Semarang, Bu. Oh, Anda di Semarang? Najla kan dari Jakarta, terus dia mau ambil Almed, Bu, besok Sabtu, perjalanan dari Jakarta ke Semarang. Oh. Anda jadwalnya mengambil Almed hari Sabtu untuk kelas APT? Ya. Nanti yang lain absen lewat itu aja, lewat El Nino ya.
Absennya kalau di Elindo kan bisa setiap saat pakai HP. Ya silakan kalau mau bertanya lagi yang lainnya. Kalau belum ada pertanyaan ya Anda berarti harus belajar dulu. Berarti nanti pertanyaan bisa disampaikan ke grup aja ya. Untuk soal-soal yang mungkin Anda bingung cara penyelesaiannya atau bagaimana. Ya. Dari kelas-kelas yang lain kemarin mengerjakan soalnya kan ada 4 ya, 2 soal sudah dalam bentuk persamaan, 2 soal dalam bentuk kalimat. Kalau yang ditanyakan dari kelas-kelas lain sebelumnya itu soal nomor 2 dalam bentuk kalimat itu pada belum paham tadi ya, tapi setelah dijelaskan sedikit sudah dikasih kuncinya dikit sudah bisa menyelesaikan itu ya. Jadi memang karena namanya metode grafik harus digambar grafiknya sehingga tahu daerah visible atau daerah yang memenuhi itu nanti ada di mana karena kan tergantung pada titik-titik yang harus kita tentukan. Seperti itu. Anda sudah punya gambaran belum metode grafik itu nanti menggambar grafik? Kan ini kan sudah pernah dipelajari ya, jadi maksudnya begitu melihat gambar itu Anda ingat, oh ya pernah dulu belajar. Atau dulu pas belajar nggak masuk sekolah, jadi lupa sama sekali. Tapi kalau pernah belajar mestinya begitu lihat lagi itu biasanya terus ingat, tinggal baca sebentar, oh seperti ini ya. Tapi kecuali kalau pas dulu Anda nggak masuk dan nggak mengulang setelah masuk. Kebetulan nggak keluar. Tapi ini soal yang program linear ya soal yang biasa kalau Anda tes masuk Politeknik kemarin kan pasti ada soal seperti itu ya, pasti keluar. Karena ini adalah salah satu alat matematika yang banyak digunakan, yang umum ya, banyak dipakai untuk penyelesaian masalah optimalisasi. Ya. Begitu. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sampai di sini dulu mungkin. Kasihan tuh Mas Kamim nanti keburu Jumatan nggak nanti telat nggak dapat onta. Kalau dapat belakang nggak dapat onta nanti. Ya, bagaimana? Setuju? Halo? Siapa ini juru bicaranya? Ini yang on Mas Kamim. Oh, kami tutup. Mbak Clarissa. Ya, gimana? Mau diakhiri dulu? Nanti dibaca modulnya, coba latihannya ya. Gitu ya. Ya, kalau belum ada pertanyaan ya seperti itu. Kalau ada pertanyaan ya kita bahas gitu-gitu ya. Jadi kalau belum ada pertanyaan ya berarti Anda coba dulu latihannya. Nanti kalau ada kesulitan Anda langsung ke grup aja tampilkan, Bu, saya menyelesaikan seperti ini sudah betul atau belum, atau ini kok macet kesulitannya bagaimana gitu. Silakan. Nanti saya akan jawab ya. Mungkin jawabnya nggak langsung tapi mungkin juga tapi pasti saya jawab. Gitu ya. Ini tadi hostnya siapa? Mbak Mas Kamil belum Mbak Clarissa? Hostnya Anas, Bu. Mbak Clarissa.